Pada video kali ini saya ingin membahas suatu topik, yaitu apakah MMT atau Modern Monetary Theory atau Modern Money Theory itu berlangsung terjadi pada saat pandemi COVID-19. Sebenarnya saya ingin memberikan pengertian daripada MMT. Saya mengambilnya dari Wikipedia, cukup mainstream supaya kita memiliki suatu pemahaman yang sama tentang apa itu MMT. Jadi di sini dituliskan di Wikipedia, MMT berpendapat bahwa pemerintah menciptakan uang baru. Menciptakan uang baru. Pemerintah menciptakan uang baru melalui kebijakan fiskal. Tentu masih banyak panjang penjelasan tentang MMT. Saya telah menjelaskannya di panjang lebar di video podcast beberapa bulan yang lalu. Untuk yang pengen tahu lebih dalam bisa nonton di situ. Oke, langsung aja ke pertanyaan tadi, apakah MMT itu berlangsung pada saat pandemi COVID-19? Jadi pandemi COVID-19 itu mengakibatkan produktivitas menurun. Akibat adanya lockdown, adanya pembatasan sosial. Jadi di sini pemerintah kemudian turun tangan untuk membantu ekonomi dengan cara tadi MMT tadi. Pemerintah mencetak uang baru, yaitu melalui kebijakan fiskal. Nah, tanda-tandanya apa? Itu pertama, terjadi kenaikan defisit pemerintah. Jadi pemerintah ini kan memiliki anggaran. Ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, yang dimaksud dengan defisit adalah bahwa pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran. Itu defisit. Nah, defisit ini kemudian tuh membengkak naik untuk supaya pengeluarannya semakin tinggi karena ekonomi sedang melambat. Nah, pada chart ini terlihat di semua wilayah terjadi kenaikan rasio defisit anggaran pemerintah. Nah, yang kedua, MMT ini ditandai dengan pemerintah itu menerbitkan surat utang. Jadi surat utang itu mengalami kenaikan karena tadi defisit mengalami kenaikan. Nah, untuk membiayai defisit itu surat utang mengalami kenaikan. Nah, saya ambil contoh negara Amerika Serikat. Tentu ada contoh-contoh lain, tapi saya agak kesulitan untuk mendapatkan data yang cukup bagus lah. Tapi kalau mau cari, teman-teman mau nyari bisa cari sama, pasti surat utang itu mengalami kenaikan. Jadi pada chart ini tampak utang pemerintah US itu mengalami kenaikan, dan pada sisi lain tampak government deficit atau defisit anggaran pemerintah juga mengalami kenaikan. Nah, yang ketiga terkait dengan MMT untuk membiayai kenaikan daripada defisit itu, kenaikan daripada utang itu, maka bank sentral itu mencetak uang, kemudian dia membeli surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut. Jadi bisa dilihat di sini contohnya tadi kasus Amerika Serikat. Di sini kelihatan bank sentral balance sheet-nya atau neracanya itu mengalami kenaikan. Kenapa mengalami kenaikan? Karena dia membeli surat berharga tadi yang diterbitkan oleh pemerintah tadi. Sehingga dia kan surat berharga yang dimiliki itu semakin banyak. Nah, dia menciptakan uang ketika dia membeli surat berharga. Ini contohnya di Amerika Serikat terjadi kenaikan money supply yang signifikan. Nah, padahal di sisi lain bank itu penyaluran kreditnya relatif flat. Seperti yang telah saya jelaskan pada kebanyakan video saya bahwa mayoritas uang itu diciptakan oleh bank. Jadi ketika pemberian kredit itu melambat, flat lah ya, pertumbuhan melambat atau secara outstanding itu cenderung flat. Pertanyaan kan dari mana money supply-nya? Jumlah uang kok bertambah. Nah, dari sinilah kenaikan daripada jumlah uang itu ketika pemerintah menerbitkan surat utang, naikin defisit,
terus kemudian bank sentral itu membeli surat berharga tersebut. Sebenarnya selain bank sentral, obligasi tersebut juga bisa diserap oleh bank. Jadi ketika bank itu membeli obligasi, itu juga sebenarnya dia mencetak uang. Beda dengan pandangan kalangan mainstream menganggap bahwa ketika bank membeli obligasi itu tidak mencetak uang. Ini ada saya lampirkan pernyataan dari sejumlah bank sentral bahwa ketika bank membeli obligasi itu menciptakan uang. Nah, mungkin ada aja negara lain yang melakukan hal seperti ini. Bukan bank sentralnya mungkin membeli, tapi mungkin juga bank umumnya membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut. Nah, kembali ke tadi. Nah, selain secara langsung bank sentral itu dapat membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, secara lain juga bisa secara tidak langsung. Misalnya dana pensiun selama ini memegang surat berharga pemerintah yang existing, kemudian bank sentral membelinya dengan mencetak uang. Nah, dana pensiun ini kan kemudian mendapatkan uang baru kan, mendapatkan money supply juga bertambah di dalam sistem tersebut. Nah, kemudian uang ini dipakai oleh dana pensiun tersebut untuk membeli obligasi yang baru diterbitkan oleh pemerintah akibat kenaikan defisit tadi. Jadi uang inilah yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk program-program menstimulus ekonomi ketika terjadi pandemi COVID-19. Jadi bisa dikatakan sebenarnya MMT sedang berlangsung di situasi COVID-19 ini. Oke, demikian. Salam berpikir ulang.